Harborcast, expectations of many people. Hai Harbers, balik lagi di Harborcast. Oke, terima kasih sudah menonton Harborcast selama ini. Balik lagi ke kita. Kita hari ini akan mengobrol banyak ya tentang prodi mesin, dan di sini kita sudah kedatangan narasumber yang luar biasa, yaitu dosen-dosen dari prodi teknik mesin. Selamat apa ini ya, sore, pagi, siang, pokoknya selamat lah. Selamat datang. Selamat datang, betul, selamat datang. Perkenalan dulu ya, dari di sini ada Pak Muhammad Humaydi Usman. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat, Pak. Oke, dan yang kedua ini ada dari Pak Nur Edi. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat sekali Pak Firman. Oke, beliau ini dari dosen Dedika Teknik Mesin ya Pak ya? Yap, betul. Hari ini kita akan mengobrol tentang apa-apa yang ada di teknik mesin. Nah, teknik mesin, mungkin langsung aja ya Pak ya? Yap. Langsung aja kita akan berbicara. Pokoknya tentang prodi teknik mesin lah. Yang ingin saya fokuskan di sini adalah kita Poltek Harbers ini menjadi salah satu perguruan tinggi vokasi. Betul ya? Iya, betul. Betul. Nah, apa sih perbedaan vokasi dengan perguruan tinggi yang lain, khususnya di Poltek Harber ini? Mungkin siapa dulu? Pak Humedi dulu boleh? Ya, Pak Boleh. Humadi silakan Pak. Jadi perguruan tinggi vokasi ini lebih mengutamakan itu keterampilan ya, dibanding dengan ke teori. Kalau keunggulannya, kalau dari teknik mesin di kita itu kita menerapkan sistem teaching factory, mulai ke teaching factory ya, dengan adanya alat seperti mesin CNC. Kita mulai ada mesin CNC, kemudian peralatan yang lainnya yang mendukung untuk teaching factory tersebut. Tujuannya adalah agar nanti ketika mahasiswa lulus itu bisa langsung terjun ke dunia usaha atau dunia kerja, seperti itu. Salah satu contohnya ada di sini ya, beberapa produk yang dibuat oleh mahasiswa kita. Oke, berarti maksud dari perguruan tinggi vokasi ini adalah perguruan tinggi yang mengedepankan banyak praktek lah gitu ya, Iya. terapan gitu ya. Tujuannya adalah untuk mengasah skill dari mahasiswa sehingga bisa diterima, diserap oleh dunia industri gitu ya. Iya. Salah satunya adalah pembelajaran melalui teaching factory. Teaching Factory. Ya, betul. Apa itu teaching factory Pak? Mungkin Jadi- Pak Edi boleh? Ya, Teaching Factory ini sebenarnya udah lama ya, dan mulai booming ini beberapa tahun ini, dan hampir semua sekolah vokasi ini mulai mengedepankan metode Teaching Factory selain dari project based learning, karena Teaching Factory ini lebih mengarahkan ke suatu produk yang bisa dipakai secara langsung oleh masyarakat. Selama ini kan biasanya kalau kita praktek itu hanya bikin produk, kemudian produk itu kita nilai, kita simpen, kemudian sudah. Jadi tidak dimanfaatkan oleh masyarakat. Dan itu biasanya juga berulang-ulang. Nah, sedangkan di Teaching Factory ini adalah kita langsung berhubungan dengan masyarakat, sehingga masyarakat memerlukan apa, masyarakat meminta produk apa, kemudian kita coba membuat dan mengadakan sesuai dengan spesifikasi yang diminta oleh masyarakat, dan produk itu pun langsung ada nilai jualnya, sehingga produk hasil praktikum mahasiswa itu juga sekaligus produk yang diproduksi seperti layaknya industri dan memiliki nilai jual. Dan di situ juga pengelolaan Teaching Factory nanti ditingkatkan lagi menjadi dikelola oleh mahasiswa. Dari awalnya mungkin dikelola oleh dosen ataupun pengelola dari program studi, di level berikutnya nanti bisa dikelola oleh mahasiswa. Jadi mahasiswa nggak hanya sebagai operator, tapi juga sebagai supervisor, sebagai nanti ada perencanaan materialnya di PPIC, ada dari quality control, dan juga dari marketing, dan sekaligus nanti keuangan. Itu bisa berkolaborasi dengan baik oleh prodi mesin sendiri maupun dari prodi-prodi yang lain, entah itu dari akuntansi maupun dari nanti desain mungkin bisa dari TKV dan lain sebagainya. Jadi Teaching Factory ini tidak mengacu ke satu prodi, tapi bisa berkolaborasi dengan beberapa prodi dalam suatu
eh, organisasi teaching factory. Itu yang dimaksud dengan teaching factory tersebut. Seperti itu. Berarti itu sebuah metode pembelajaran ya, Pak? Betul. Metode pembelajaran yang berbasis pada industri. Betul. Seperti itu ya. Jadi semuanya bikin produk dan sebagainya, intinya mengadopsi dari sistem yang ada di industri lah, seperti betul. itu. Nah, tadi disebutkan mahasiswa nanti jadi ini itu produk, bukan cuma produksi toh ya. Mahasiswa juga nanti melakukan supervisi, QC, desain dan sebagainya, bahkan sampai pemasaran. Sedangkan di sini kan pada proses pembelajaran, Pak, ada yang namanya dosen. Nah, dosen di situ perannya sebagai apa? Ya, jadi nantinya dalam teaching factory ini kita juga masih meramu dan kita mengacu ke beberapa perguruan tinggi yang sudah menerapkan itu. Kita coba mengadopsi bahwa kurikulum tentu harus berubah menyesuaikan dari teaching factory yang akan kita adopsi. Salah satunya adalah mata kuliah praktek ini tentu bisa istilahnya sekarang ada istilah rekognisi ya, di mana apa yang dilakukan oleh mahasiswa, apa yang diproduksi oleh mahasiswa itu bisa direkognisi ke beberapa mata kuliah. Contohnya mata kuliah pengelasan itu juga bisa direkognisi dari mahasiswa membuat produk apa yang ada unsur pengelasan ataupun assembling seperti itu. Mata kuliah desain itu juga mengadopsi atau merekognisi dari hasil kerja mahasiswa dari segi desainnya ataupun dari segi CAD/CAM-nya itu bisa. Jadi memang kurikulum harus dirubah. Jadi kita harus istilahnya menyesuaikan dari produk yang dibuat, dan juga dosen juga harus menyesuaikan. Di mana dalam teaching factory nanti dosen malah lebih rileks ya, lebih santai. Karena apa? Lebih fleksibel. Lebih fleksibel ya. Jadi mungkin mereka ngasih teori cuma 1 sampai mungkin maksimal sampai 7 pertemuan. Habis itu mahasiswa akan dilibatkan dalam satu proses produksi. Di situ dosen akan menilai kinerja mahasiswa seperti apa, produktivitas mahasiswa seperti apa. Dan itu bisa direkognisi ke nilai mata kuliah seperti itu. Jadi lebih rileks sebenarnya dosen itu. Mungkin ada yang mau ditambahkan, Pak Humedi? Iya. Terkait dengan peran dosen nih dalam sistem pembelajaran TEFA ini. Oke. Jadi memang peran dosen di sini sementara ini kan sebagai instruktur ya. Jadi mengarahkan mahasiswa dalam praktek, terutama di sini mulai ke teaching factory, pembuatan produk-produk yang dibutuhkan oleh konsumen seperti itu. Kemudian karena di kita slogannya di Tegal ini itu kan dulu Jepangnya Indonesia, banyak betul. Sekali industri-industri kecil di Tegal ya. Kita ingin menghidupkan kembali nih. Artinya ketika misalkan mahasiswa kita lulus dari sini itu bisa membuka lowongan pekerjaannya ya, membuat industri-industri kecil yang nantinya bisa menjadi besar seperti itu sih. Di dukungan ke support ke pemerintah Kota Tegalnya itu kita support seperti itu di pendidikan. Oke. Menarik nih. Menariknya adalah TEFA ini sudah mulai diaplikasikan di prodi mesin, betul ya Pak? Iya. Betul ya. Betul ya. Nah, kalau sudah diterapkan, keunggulannya apa hingga ini menjadi fokus utama di prodi mesin untuk menerapkan TEFA ya? TEFA. Keunggulannya apa kira-kira? Kenapa harus menerapkan TEFA gitu Pak? Siapa? Pak Humidi dulu boleh? Ya, Pak. Oke. Keunggulan ya. Jadi mahasiswa kita sudah bisa mandiri ya. Artinya mandiri dalam produksi untuk support ke industri sendiri seperti itu. Kemudian juga pembelajaran yang langsung dengan mengenai produk itu mahasiswa lebih mengena ya. Mengenai industri, terjun langsung. Terus kemudian juga ada pengaturan waktu, artinya timeline yang dibutuhkan berapa, ada target seperti itu. Jadi belajar semuanya langsung seperti di industri, tanpa harus misalkan kita memagangkan mahasiswa. Di kita sudah langsung terjun seperti itu. Jadi pembelajarannya memang langsung ke fokus teaching factory kayak gitu. Mungkin ada tambahan? Ya. Selain itu juga dari teaching factory ini kan
artinya mahasiswa belajar tidak hanya dari aspek mesin ya, tapi dari hubungan antara produsen dengan konsumen juga mereka harus belajar bagaimana keinginan dari konsumen mau seperti apa, kita harus mendeliver keinginan tersebut biar menjadi produk, dan produk itu juga harus dikontrol QC-nya sesuai dengan spesifikasi yang diminta oleh konsumen. Seperti itu. Dan di sini juga mahasiswa belajar untuk sementara ini kan kita TEFA-nya masih level di TEFA itu ada beberapa level ya, mungkin level 1, level 2 di mana dosen masih terlibat dalam sistem TEFA, tapi di level 4 sampai 5 itu nanti dosen hanya memantau, semuanya dikerjakan oleh mahasiswa yang tadi saya sampaikan, mahasiswa dari produksi, dari PPIC, keuangan, sampai pemasaran itu semuanya mahasiswa. Bahkan sampai ke pimpinan industri atau CEO-nya itu, direkturnya itu mahasiswa, itu udah level atas ya. Sementara ini kita mungkin masih di level medium, masih level 2, level 3, di mana keterlibatan dosen masih ada di situ, dan kedepannya nanti mahasiswa bisa full ya. Dan kalau full seperti ini artinya mahasiswa itu udah mungkin bisa dibilang akan dapat salary ya, dapat benefit dari proses produksi di TEFA ini, sehingga tidak menutup kemungkinan nanti biaya perkuliahan ini bisa diminimalisir, artinya bisa ditanggung oleh kelebihan atau profit dari si produksi di TEFA tersebut. Karena kita mengacu ke perguruan tinggi yang lain juga ada yang malah menggratiskan biaya kuliah. Selain gratis malah mereka dapat benefit berupa salary dari produksi tersebut. Itu luar biasa ya. Memang kita belum bisa ke arah situ, tapi setidaknya kedepannya mungkin akan ke arah situ, di mana biaya perkuliahan bisa di cover dari profit produksi di teaching factory. Itu kedepannya akan seperti itu. Oke, berarti ini sangat-sangat bermanfaat sekali ya, khususnya buat mahasiswa yang melakukan pembelajaran. Di TEFA itu mereka banyak belajar bagaimana sistem kerja yang ada di industri, bagaimana cara mengembangkan industri. Selain dia juga belajar mata kuliah yang bersinggungan dengan proses produksinya. Mungkin seperti itu ya, Pak. Dasar-dasar produksinya. Itu sangat luar biasa. Nah, kemudian kayaknya kalau TEFA itu kan nggak bisa berdiri sendiri ya, artinya produksi mesin sendiri gitu. Pasti kan harus ada mitra, di mana mitra itu yang memberikan permintaan untuk sebuah proses produksi yang akan dilakukan oleh produksi mesin. Kira-kira gimana mitra yang sudah berjalan ini gimana, Pak? Ya, mitra. Sementara ini kita punya mitra yaitu Ditech Engineering yang ada di Salatiga, dan kebetulan juga kita pengadaan alat mesinnya juga dari mereka, di mana mereka memberikan kita orderan atau kita maklon istilahnya gitu ya. Jadi mereka memberikan material, meminta produk jadinya seperti apa, kita memprosesnya. Sebagai contoh adalah produk yang ini adalah produk dari pesanan dari Ditech Engineering. Ya, ini berupa aksesoris sepeda motor, di mana mereka akan mengirimkan materialnya, kita diminta untuk produksi dengan deadline. Tentu mereka juga memberikan deadline, misalkan 1 minggunya harus berapa set gitu kan. Kalau sebagai pengalaman ini 1 minggunya kita harus memproduksi sekitar 100 set dari atau 2 pieces dari produk ini. Dan tentu ini harus dikerjakan oleh mahasiswa. Nah, karena kita masih belum level tinggi, maka keterlibatan dosen juga masih ada. Sementara ini untuk programnya dari mesinnya masih dipegang oleh dosen, mahasiswa masih sebagai operator. Nanti ke depannya mahasiswa akan membuat programnya dan juga menjalankan mesinnya. Dan tidak menutup kemungkinan bahwa kita bisa membuat produk sendiri. Ya, nanti kalau kita mungkin sudah produksinya banyak, mesinnya mungkin diperbanyak lagi, kita bisa membuat produk sendiri, membuat merek sendiri, itu dimungkinkan, dan itu tentu akan mendatangkan keuntungan yang lebih besar. Ya, jadi makanya tadi kita perlu marketing, ya, di mana desain yang baru tentu harus melalui studi marketingnya, dan juga studi marketnya seperti apa, permintaan pasarnya seperti apa, baik dari segi bentuk, ukuran, maupun warna, itu tentu harus banyak penelitian dari sisi marketing. Mahasiswanya nanti akan bergerak di situ untuk sisi marketing. Kemudian dari sisi
PPIC-nya, mahasiswa akan belajar bagaimana cara mendapatkan material yang istilahnya semurah mungkin agar mendapatkan keuntungan sebanyak mungkin. Itu juga tantangan dari sisi PPIC atau pengadaan dan perencanaan produksinya. Ya, itu untuk sementara. Jadi kita masih maklon dari rekanan kita yang ada di Didak Engineering di Salatiga. Kedepannya kita bisa mandiri untuk membuat produk dan juga merek sendiri seperti itu. Oke, tadi sudah memang ada mitra ya Pak? Sudah ada untuk mitra. produksi lah. Ini kan produk yang dibawa adalah salah satunya ini adalah aksesoris motor. Tapi ada produk yang lain nih. Ini mitranya siapa lagi nih Pak? Nah, kalau produk yang lain ini masih istilahnya incidental ya, berarti hanya belum continue. Misalnya ada pemesanan dari beberapa mitra kita, contohnya adalah plakat ini adalah permintaan mitra kita yang dari SMK Harber Tegal. Jadi mereka minta dibuatkan plakat dan ini termasuk plakat yang berbeda dari yang lainnya karena di pasaran tidak ada di mana kita membuat plakat yang memiliki lampu ya dan tidak memerlukan kabel. Artinya dia ada sistem baterai di dalamnya dan sejauh ini kita lihat belum ada yang di pasaran. Yang kalau di pasaran biasanya ada berupa kabel, masih harus nyolok USB untuk bisa menyalakan lampunya. Nah, ini kita membuat inovasi membuat lampunya tanpa ada kabel. Jadi cukup dengan baterai yang nantinya bisa dicas. Seperti itu. Ini salah satu dari permintaan rekan kita dan ini sudah beberapa rekanan kita yang banyak minta, ada dari SMK Harbour, ada yang sebelumnya dari Bank Brebes juga ada dan dari rekan-rekan kita di prodi lain pun ada yang membuatkan untuk plakat memiliki lampu seperti ini. Menarik Pak. Kayak aksesoris seperti ini dan juga tadi ada plakat dan sebagainya. Ini berarti kan diproduksi oleh mahasiswa ya Pak? Betul. Produksi oleh mahasiswa. Tadi disebutkan bahwa selain kompetensi, nah mahasiswa kan kuliah pasti butuh nilai Pak? Betul. Mereka dapat kompetensi, mereka itu seakan-akan seperti bekerja di perusahaan, harus memproduksi ini dan sebagainya dari awal sampai Z lah. Untuk nilai, gimana Pak? Nilainya mahasiswa, otomatis kan mereka juga harus mengejar nilainya juga ya kan, untuk bisa dia lulus atau menyelesaikan mata kuliah A, B, C, D, E lah seperti itu. Gimana? Mungkin dari Pak Humed? Silakan. Untuk nilai. Jadi sistem nilai tadi ya. Jadi yang ikut dengan teaching factory tadi itu ada namanya jadwal. Jadi sebenarnya mahasiswa juga masih bisa ikut perkuliahan kalau memang pun tidak bisa, tidak bisa ikut perkuliahan. Ini mahasiswa yang mengerjakan produk ini nanti ada dikonversi, tapi sesuai dengan mata kuliahnya yang sesuai. Contoh jadi yang sudah disampaikan oleh Pak Nur Aidi tentang desain. Ini misalnya mahasiswa itu desain produknya, nanti masuk untuk mata kuliah desain, nilainya nanti dari situ. Kemudian nanti ada lagi yang produksi, tadi dari operator mesin CNC itu nanti bisa masuk ke nilai teknik permesinan 3 dan seterusnya kayak gitu. Jadi kalau misalkan bisa dimasukkan ke beberapa mata kuliah, nanti dikonversi ke beberapa mata kuliah tersebut. Seperti itu. Oke, berarti karena mereka itu memproduksi sebuah produk ya, itu akan dikonversi sesuai dengan job yang sedang dibikin ya. Kalau misalnya dalam sebuah produk itu ada desain, ada produksi, ada QC, ada yang lainnya misal, itu bisa dikonversikan ke mata kuliah yang sedang berjalan sesuai dengan capaiannya gitu ya. Betul. Oh gitu ya. Oke, itu luar biasa. Maksudnya kan bukan cuma dari kompetensi, tapi mahasiswa juga akan melihatnya dari segi situ. Ini luar biasa. Kenapa luar biasa? Karena ini dapat benefit yang luar biasa dari segi mahasiswa. Dari nilai, kemudian kompetensi. Nah, sekarang tantangannya, Pak, ketika kita menerapkan sebuah TEFA dalam sebuah program studi, pasti ada tantangan yang harus dihadapi. Kira-kira ini tantangan apa yang dihadapi oleh prodi mesin yang sudah berjalan ini? Ya, tantangan yang pertama tentu adalah infrastruktur ya. Pertama adalah peralatan kita harus menunjang produk apa yang mau dibuat. Dari produk itu kita harus men-breakdown alat apa yang diperlukan. Itu kan. Jadi contohnya seperti yang dari Didak Engineering pun kita awalnya tidak bisa bikin ini karena tidak punya alatnya. Begitu kita mengadakan alatnya,
baru kita bisa memproduksi komponen yang diminta oleh Detect Engineering. Nah, tentu dengan alat yang ada pun kita masih punya keterbatasan, yaitu jumlah alat. Semakin banyak alatnya tentu semakin besar produktivitasnya. Apalagi dengan jumlah mahasiswa yang cukup banyak tentu membutuhkan alat yang lebih banyak lagi. Itu yang pertama, tentu keterbatasan infrastruktur itu juga harus kita tingkatkan, kita tambahi. Yang kedua adalah terkait kualitas. Ya, tentu dipegang oleh mahasiswa, apalagi yang mungkin masih belajar, itu harus kadang ada yang rusak, kadang ada yang NG not good gitu kan. Itu tentu harus sebagai pembelajaran, dan mau nggak mau spesifikasi yang diminta oleh konsumen tentu tetap harus kita jaga. Kualitas harus kita jaga. Ya, jadi tantangan yang kedua adalah terkait kualitas, di mana mahasiswa yang masih belajar tentu harus didampingi baik oleh dosen maupun oleh mahasiswa yang lebih senior, yang lebih mengerti. Yang kedua itu ya terkait kualitas produk. Yang ketiga terkait pemasaran. Sementara ini kita masih maklon. Kalau masih maklon tentu ya kita menunggu orderan dari maklon kita. Nah, tapi kalau kita sudah bisa mendesain sendiri, kita bisa membuat merek sendiri, tantangan kita adalah tentu marketing. Nah, marketing ini tentu kita bisa berjalan sendiri atau kita berkolaborasi dengan prodi yang lain yang mungkin lebih mengetahui dari marketing itu seperti apa. Contohnya akuntansi, itu mungkin kita bisa berkolaborasi terkait untuk sisi marketingnya. Karena marketing ini ya bisa dibilang gampang-gampang susah ya. Iya. Kita bisa bikin produk, tapi apakah kita bisa menjual produk? Nah, ini yang jadi pertanyaan di marketing. Kalau kita bisa bikin, apakah produk yang kita buat ini sesuai dengan keinginan konsumen? Nah, berarti tentu ada studi marketingnya, studi market konsumennya dan lain sebagainya. Dan itu tantangan yang cukup besar. Ya, jadi tantangannya adalah pertama infrastruktur, yang kedua kualitas, yang ketiga adalah marketing. Itu yang tiga yang harus kita dobrak, dan kita harus insya Allah kita capai bisa. Iya. Ada tambahan, Pak Medi? Yang tadi sudah disampaikan, memang dukungan dari para pihak ya. Kalau di institusi ya otomatis juga dari pimpinan ya. Di pimpinan mendukung semua kegiatan yang kita jalankan ya untuk menuju TEFA seperti itu. Kemudian juga tadi infrastruktur kita masih minim ya, perlu adanya infrastruktur ataupun peralatan dengan jumlah yang sesuai atau yang memenuhi dengan jumlah mahasiswanya kayak gitu. Kita belum bisa mencapai kalau misalkan jumlah alatnya juga tidak memenuhi seperti itu. Kemudian tadi untuk marketing memang kalau di teknik mesin sendiri kita juga belum familiar ya mengenai marketing itu. Nanti bisa juga kolaborasi dengan akuntansi, kemudian juga bisa dengan DKV, desainnya seperti itu sih. Perlu kolaborasi lah. Iya. Ini merupakan pembelajaran yang luar biasa. Karena ini karena kita perguruan tinggi vokasi, banyak praktek, penerapan ya. Dengan pembelajaran TEFA, Teaching Factory, semuanya banyak prakteknya. Apalagi mahasiswa yang kalau teori ngantuk. Betul. Itu pasti senang. Banyak prakteknya, itu pasti senang. Karena banyak mahasiswa yang teori ngantuk. Nah, ini juga menjadi positif ya. Sebuah kegiatan-kegiatan pembelajaran yang positif, yang mendapatkan skill, walaupun hard skill, soft skill, manajerial, dan sebagainya. Luar biasa. Terima kasih dari Prodi Mesin sudah berbagi pengalaman tentang Teaching Factory. Semoga ini berjalan dengan lancar dan semakin meningkat, sehingga mahasiswa ataupun lulusannya itu menjadi sumber daya manusia yang luar biasa, kompeten, Betul. mudah diserap sama dunia industri. Betul. Terima kasih sekali lagi Sama-sama. Pak Hume, Pak Nur Edi atas ilmunya. Makanya kuliah di Prodi Mesin. Betul. Semuanya praktek, keren sekali, dosen-dosen juga luar biasa. Terima Oke. kasih, mungkin itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Harbor Case, expectations of many people.